Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Maya Kirana dari kelas 6B akan menjelaskan apa itu katabolisme. Katabolisme merupakan pemecahan senyawa kompleks menjadi sederhana dan memiliki sifat eksergonik atau melepas energi berupa ATP. Dan katabolisme memiliki tahapan respirasi aerob yang memiliki 4 step. Pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transfer elektron. Glikolisis merupakan tahapan pertama adalah glikolisis yang memiliki pengertian pemecahan glukosa C6 menjadi asam pirufat glukosa C6H12O6 yang akan berubah menjadi asam pirufat C3. Bahan yang digunakan adalah satu molekul glukosa dan terjadi di sitosol atau sitoplasma. Tahapannya adalah glukosa C6 yang berubah menjadi glukosa 6PC6, kemudian menjadi fruktosa 6PC6 dan juga fruktosa 1,6 BiPC6. Dan glukosa C6 menjadi glukosa 6PC6 memiliki sifat energonik atau melepaskan ATP menjadi ADP. Begitu juga fruktosa 6 menjadi fruktosa 1,6. Kemudian fruktosa akan berubah menjadi DAP, yaitu dihidroksi aseton fosfat, dan juga PGAL yang memiliki 3 karbon atau fosfogliseraldehid. Dan keduanya akan memiliki step yang pertama yang sama, dan keduanya memiliki sifat reversibel dan menggunakan aldolase. PGAL atau C3 akan berubah menjadi 1,3 BiPGA-C3 atau fosfogliserat yang akan memiliki sifat eksergonik juga, kemudian berubah menjadi 3 PGA, kemudian menjadi 2 PGA, dan juga akan menjadi fosfoenol pirufat atau PFP, dan terakhir akan menjadi asam pirufat yang juga memiliki sifat eksergonik. Asam pirufat yaitu memiliki sifat C3. Yang kedua adalah DO atau dekarboksilasi oksidatif. Terjadi di mitokondria atau matriks dan memiliki bahan 2 asam pirufat C3, yaitu hasil dari glikolisis tadi, yang kemudian akan membuat 2 NAD dan juga 2 NADH dan menghasilkan 2 asetil KOA, sehingga memiliki hasil 2 CO3, 2 ADH dan juga 2 NADH dan juga 2 asetil KOA. Kemudian ada step yang ketiga, yaitu siklus Krebs atau asam sitrat. Bahannya adalah 2 asetil KOA C2 hasil dari dekarboksilasi oksidatif tadi dan terjadi di matriks juga. Stepnya adalah 2 asetil KOA akan berubah menjadi 2 oksalodisetat Ca yang menggunakan H2O, yang kemudian akan menjadi 2 asam sitrat C6 menggunakan H2O juga, dan juga 2 sitrat C6 yang akan menghasilkan 2 NADH dan kemudian menjadi 2 ketogliserat dan kemudian menjadi 2 suksinil KOA yang akan menghasilkan 2 ATP dan kemudian menjadi 2 suksinat yang menggunakan C4. Kemudian menjadi 2 fumarat yang menghasilkan 2 FADH dan juga 2 malat yang menggunakan H2O. Kemudian akan menjadi 2 oksalodisetat C4 yang akan menghasilkan 2 NADH, kemudian akan berputar lagi sehingga menghasilkan hasilnya adalah 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH dan juga 2 FADH. Yang terakhir adalah transfer elektron yang menggunakan setengah O2 dan memiliki akseptor elektron yaitu H2O yang akan menghasilkan 10 NADH dan juga 2 FADH. Tempatnya terjadi di krista dan kemudian hasilnya adalah 1 NADH yang menghasilkan 3 ATP dan juga 1 FADH yang menghasilkan 2 ATP. Sehingga hasil dari step respirasi tersebut adalah C6H12, 6O2, 6CO2 plus 6H2O dan juga 38 ATP. Yang kedua adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang dilakukan oleh tumbuhan ketika terjadi peristiwa tidak ada cukup oksigen yang tersedia untuk menghasilkan energi. Kemudian tahapan pertamanya ada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama adalah glikolisis. Tahap pertama fermentasi asam laktat adalah glikolisis, dan dalam glikolisis glukosa dipecah menjadi 2 molekul pirufat melalui serangkaian reaksi kimia dalam sel. Proses ini menghasilkan sedikit ATP dan NADH sebagai pembawa elektron yang akan digunakan di konversi pirufat. Konversi pirufat yang dihasilkan oleh glikolisis diubah menjadi asam laktat. Reaksi ini terjadi dalam
kondisi anaerobik tanpa oksigen dan mengubah asam pirufat menjadi asam laktat menggunakan NADH yang dihasilkan selama glikolisis. Ini membantu mengoksidasi NADH kembali menjadi NAD+ sehingga glikolisis dapat berlanjut. Yang ketiga adalah regenerasi NAD+. Salah satu tujuan utama fermentasi asam laktat adalah untuk menghasilkan kembali molekul NAD+ yang dibutuhkan dalam glikolisis. NAD+ diperlukan untuk menjaga glikolisis tetap berjalan sehingga dapat terlakukan dengan baik. Dalam proses ini, konversi pirufat akan berubah menjadi asam laktat dan NADH kembali menjadi NAD+. Kemudian produk fermentasi asam laktat tersendiri adalah asam laktat itu tersendiri. Yang kedua adalah fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol juga dikenal sebagai fermentasi etanol. Tahapan pertamanya adalah glikolisis, di mana glukosa dipecah menjadi 2 molekul pirufat. Proses ini menghasilkan sedikit ATP dan juga NADH sebagai pembawa elektron. Yang kedua adalah dekarboksilasi. Pirufat yang dihasilkan dalam glikolisis mengalami dekarboksilasi, yaitu melepaskan karbon dioksida, mengubahnya menjadi senyawa yang disebut sebagai asetaldehida. Pada tahap ini, NADH juga dioksidasi kembali menjadi NAD+. Konversi yang ketiga adalah konversi asetaldehida. Asetaldehida dihasilkan dalam langkah sebelumnya dan dikonversi menjadi etanol. Dalam reaksi ini, NADH dioksidasi kembali menjadi NAD+ yang diperlukan untuk kelancaran glikolisis. Yang terakhir adalah pelepasan karbon dioksida atau CO2. Hal ini dilepaskan sebagai produk sampingan selama tahap konversi asetaldehida menjadi etanol. Inilah yang sering dilihat dalam proses fermentasi sebagai gelembung-gelembung gas. Hasil akhir dari fermentasi alkohol adalah pembentukan etanol alkohol dan juga karbon dioksida sebagai produk sampingan.